Biro Humas Data dan Informasi. Karena namanya agak panjang dari tadi saya nggak apa-apa. Bapak Ahmad Fauzin beserta jajarannya yang saya hormati, seluruh rombongan dari UIN GH, bahkan tidak tanggung-tanggung tadi sebagaimana disebutkan di satu ruangan yang biasanya dipakai untuk rapat menteri. Jadi katanya menteri itu biasanya duduknya di tempat yang saya duduk ini. Makanya dari tadi kok saya keduduk lah. Biasanya ya di tempat yang lain. Terima kasih sekali. Kalau saya ini yang kedua kali masuk ke ruangan ini. Kemarin pas penyerahan sertifikat guru besar juga di sini. Tahun dulunya itu malah IAIN Wali Songo Semarang menjadi IAIN. Jadi menjadi IAIN itu usianya hanya 5 tahun Pak Palongan. Lalu tahun 2022 bertransformasi menjadi UIN dengan nama UIN Kiai Haji Abdul. Karena nama-nama wali itu kan sudah habis semua Pak. Dipakai Jogja, dipakai Kudus, dipakai Cirebon, sampai yang sekarang ya Semarang itu Wali Songo. Jadi kan satu tempatnya Pak Fauzin. Nah, ada 4 fakultas, ada fakultas ekonomi dan bisnis Islam, fakultas syariah, fakultas tarbiyah, dan fakultas usuluddin adat dan dakwah, disingkat FUA. Jadi fakultas kami ini Pak Fauzin, 3 fakultas jadi satu. Yang pengen bikin fakultas Ustadz itu fakultas usuluddin, syariah, tarbiyah, adab dan dakwah. Jadinya rekor. Ya, jadi kami 3 mudah-mudahan ke depan ini ada pemisahan usuluddin sendiri, dakwah. Rencananya kita mau bagi 4 bis sehingga harus kita bagi. Karena kalau ke sini semua terlalu ini, jadi dibagi di 2 tempat. Yang sebagian ke rombongan terdiri dari kebetulan saya ikut, kebetulan saya sekarang masih dapat amanah menjadi dekan fakultas. Memperkenalkan Pak, nama saya Sam'ani. Ya. Nah, bersama saya ini didampingi juga oleh Ibu Kabak yang kebetulan beliau itu bestinya Pak Karo zaman dulu. Jadi Bu Ida dengan Pak Karo ini ternyata teman lama. Jadi saya informasinya belum begitu akurat. Tapi yang jelas tadi pagi sudah reunian ya sebelum masuk ke sini. Mukhayyimah, nama lengkapnya Mukhayyimah, tapi nama gaulnya Imah. Bu Imah ya, biasa nama panggilan saya Bu Imah, kemudian Bu Firda dan Bu Reza yang bisa menjadi wawasan baru bagi mahasiswa komunikasi dan Islam dari Indonesia Penambang Pekalongan. Nah, mudah-mudahan nanti mereka mendapatkan wawasan tambahan ya di luar mata kuliah yang ada di kampus ini. Mereka semester pertunjukan kemarin baru saja mengadakan show mengundang sobat jenenge Mas NDM itu tiketnya terjual dan itu pasti ke bawah. Sampai saya itu secara pribadi melobi ke Pak Kapolres itu, Pak Poin, tolong kekuatan penuh Pak, saya khawatir ya. Alhamdulillah sih aman ya. Jadi itu kiroto boso kan kayak kuping kakun terus tiping rondo nek turu ora sing jak rondo. Itu kiroto gitu. Jangan coba kerikil kerinang sikil keribu kerinang kebu serono mana entek tadi. Sudah ada juga. Itu dia komunikasi juga bisa dibicarakan. Saya sebenarnya punya ketawa, cuma karena banyak anaknya. Berhubungan juga, sama kayak Pak Dulu itu Jawa, tapi Jawa Barat. Jadi mungkin dia ketawa, saya paham ketawanya Pak Dulu. Ilmu-ilmu dasar seperti ini yang mungkin tidak dipelajari langsung di
akademik bisa langsung diaplikasikan. Nah, informasinya nanti akan kita coba share kembali ke teman-teman semua. Tapi sebelumnya saya juga kalau memperkenalkan di HDI itu ada 3 bidang data, bidang humas, dan juga teknologi informasi. Jadi kita menaungi pekerjaannya di seluruh Indonesia. Kalau bidang data akan menjadi wali data. Jadi ada beberapa data yang memang bisa diunduh dan juga bisa diminta dari Kementerian Agama. Kita punya itu namanya itu satu data. Nanti akan kita perbaiki, mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman di seluruh Indonesia. Terkait itu juga Menteri Agama sudah meluncurkan aplikasi namanya Pusaka. Teman-teman bisa download di Play Store dan juga App Store. Jadi aplikasi ini diluncurkan untuk memudahkan banyak masyarakat luar biasa banyak banget. Nah, untuk itu penjelasan detailnya kita akan sama-sama dengarkan sambutan dari Kepala Biro Humas Data dan Informasi kepada Bapak Ahmad Fauzi. Terima kasih Mas Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ali, karena saya tahu beliau itu dulu pernah jadi ketua LDNU setelah saya jadi sekretaris LDNU provinsi ya. Jadi setelah saya sekjen PWLDNU ketua. Ini Mbak Ida itu memang teman Pak Prof. Jadi teman dia kompetitor saya pada saat diklat PIN 3. Kompetitor, tapi dia selalu bertanya ke saya, jadi saya di atasnya gitu. Gerak seluruh branding, glorifikasi, kemudian masifikasi informasi tentang terkait dengan Kementerian Agama. Jadi kemudian di sebelahnya nih Mas Dodo itu dari Jawa juga, tapi dari Jawa. Ya, jangan dikutip off the record. Kemudian di sebelahnya itu tadi, itu Mas Wawan yang jadi MC, itu MC nasional. Jadi kalau teman-teman sering lihat di YouTube, itu ada acara-acara Kementerian Agama, kemudian MC level Istana Merdeka. Jadi harganya mahal. Nah itu Mr. Ras. Nah, itu Mr. Ras itu adalah host di podcastnya Kementerian Agama. Coba deh sekali-kali buka YouTube podcastnya Kementerian Agama. Pasti ada keluar yang namanya Mr. Ras. Win Pekalongan, mahasiswa Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, jurusan KPI. Tidak usah saya sebutkan karena saya juga dulu dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Karena ini ruang rapat menteri dan para eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian Agama Pusat. Jadi Anda termasuk orang yang beruntung hadir di sini. Di situ nanti ada Humas dan Komunikasi Publik, kemudian ada Pusat Data dan Informasi. Karena saat ini existing bahwa Humas, Data dan Informasi itu jadi satu. Jadi Humas, Data dan Informasi. Dan itu kita berbicara Humas, Data dan Informasi seluruh Indonesia, Pak Dekan. Sampai kepada di tingkat dari Sabang sampai Merauke. Ini semuanya kita kelola ada di Kementerian Agama. Ini begitu luar biasa, oleh karena itu kita ASN kita, jumlah ASN kita itu 200. Kita doakan beliau sedang mengikuti bimbing eselon 2. Moga-moga lancar dan sukses. Wawan, jadi bidang humas, kemudian bidang data dan bidang teknologi sistem informasi. Jadi teman-teman, ini kalau kantor kementerian lain di bawah Kementerian Agama tidak melalui Humas Data dan Informasi, akhirnya nanti tidak akan sampai Kominfo. Kominfo tidak akan menerima langsung dari satuan kerja kepada Kominfo. Mereka harus melalui Humas. Demikian pula, itu nanti akan secara teknis akan disampaikan Mas Khairon terkait dengan pengelolaan kehumasan. Kita punya website, kita punya program-program prioritas yang akan disampaikan. Jadi mohon maaf karena tim kami sebenarnya saat ini sedang berada di Bekasi, sedang mengikuti orientasi pelopor moderasi beragama, sehingga mereka berada di sana semua. Tapi kita karena ada tamu istimewa, kita hadir di sini dulu, selanjutnya ke sana lagi. Ini adalah bagian dari kita dulu juga jadi mahasiswa, jadi mau ketemu mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
serta rombongan. Tadi sudah hadir bersama-sama kita Pak Sidik, dia adalah sekretaris dari Menteri Agama, kepala bagian tata usaha. Jadi kalau misalnya apa yang tahu pengaturan jadwal Pak Menteri sehari-hari, ini Pak Ses yang membantu provide dari jadwal beliau. Jelasannya akan sama-sama kita dengarkan dari Ketua Tim Humas Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Muhammad Khoiron, disilahkan. Pak Dekan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Profesor Samani. Selamat datang Pak, selamat juga atas guru besarnya Pak. Semoga makin berkah. Yang kami muliakan Sekretaris Menteri, sejawat saya nih. Kolesi ini setahu saya, seingat saya itu dibuat oleh Jepang. Jadi kan klasifikasi sosiologis itu kan banyak. Klasifikasi industri dibuat oleh Eropa, ada industri 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang kita berada di 4.0. Industri era industri 4.0. Ada klasifikasi society lain yang dibuat oleh Jepang. Tapi secara kulturnya itu sangat jauh sekali. Ya. Kalau misalnya di era industri itu ada era mesin uap 73, itu masih di Indonesia itu masih ada era belum ada listrik. Tapi saya yakin ada di sekalian itu era lahir semuanya di era masih ketemu mesin tik. Nah itu Profesor Samani skripsinya masih tik. Saya itu dulu ketemu internet pertama kali itu WS, DOC dan WS, belum Windows. Dan teman-teman sekalian yang di sini ada yang nggak tahu itu apa DOC, apa WS, apa itu Lotus. Kita ketemu komputer itu baru kemarin. Kemudian kita mau bicara soal IoT, kita mau bicara soal AI. Ya, saya kira di banyak masyarakat Indonesia sosialisasikan program ke masyarakat dan lain sebagainya, mengkomunikasikan dan sebagainya. Kita dihadapkan pada gradasi masyarakat yang bahkan mungkin ada di society 1 sampai society 5. Maka 1%-nya adalah sekitar 2.200, kurang lebihnya. Padahal apa? Tradisi kita adalah Indonesia adalah jamaah. Ini adalah pola ala Malaysia. Pada saat yang sama, pemerintah Arab Saudi itu mencoba untuk menggeser layanan haji itu berbasis digital, berbasis teknologi. Tapi kemarin itu orang mau umroh itu harus pakai aplikasi. Daftar dulu, waktunya kapan, dikasih waktu 3 jam, masuk dan keluarnya itu kelihatan. Saya yakin ke depan kita bandingkan dengan jamaah kita. Jamaah haji Indonesia itu ada yang sampai banyak juga. SD banyak sekali. Tidak sampai lulus SD juga banyak. Itu klasifikasi pendidikan Indonesia. Jamaah sekarang, jamaah Indonesia memang masih butuh pendampingan step by step di setiap tahapannya. Mau kadang masuk dulu ketika fasilitasi akomodasi sudah setara hotel bintang 3, itu peristiwa salah pencet mandi air panas dengan air dingin aja keliru, ini putus apa yang keluar? Air banjir. Itu banyak kejadian jamaah haji kita. Belum lagi persoalan kunci, begitu mau keluar tutup aja pintunya, kartunya nggak diambil, nggak dibawa. Ketika mau masuk lagi tuh kuncinya mana ini? Bolak-balik mereka. Karenanya kemudian sinergi itu menjadi penting. Saya senang banget ada teman-teman dari mewarnai mekanisme publikasi yang ada di kantor. Itu satu kali, itu soal bagaimana kita dihadapkan pada tantangan society-nya. Dia semester berapa sekarang? 1 ya. Jadi sering bertengkar, terutama dengan ibunya, karena dia menjadi asisten ibunya terlalu tua umur, tua pemahaman terhadap perkembangan teknologi. Orang tuanya begitu ya. Dan orang tua kok praktek banget, lelet banget, lambat banget kok. Cuma selesai kuliah itu berapa tahun lagi kira-kira ya? Tahun 2 tahun lagi lah, itu tahun lebih. Kemudian memasuki dunia real ya, dunia nyata, dunia kerja ya, dunia aktualisasi hasil dari proses kuliah. Dan saya sih pesimis ya kalau bekal kuliah itu mencukupi konten kreator, betul kan? Nah, saya kira
sebenarnya sih pertama kami ingin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsul Kalmartiki dari Pekalongan Asli. Oke, Pekalongan Asli. Panggilannya Mas? Pul. Amat. Iya. Oke. Siap. Jadi kayak saya kan ada teman di Humas. Itu dia pernah cerita di suatu instansinya dia, Ya. itu kan masih ada masalah. Oke. Terus yang pada saat itu klarifikasinya tuh dari pihak Humas. Terus sebenarnya itu benar apa enggak? Apakah harus dari pihak Benar sebelumnya karena terkadang kan akan ada misinformasi dari pemahaman informasi yang berbeda. Jadi harusnya konten ataupun informasi yang disampaikan itu sesuai dengan generasi sekarang atau bisa disesuaikan dengan generasi sebelumnya. Oke. Masya Allah. Jadi apalagi Humasnya Kementerian Agama. Saya sampai pada izin, saya kebetulan bergabung di Humas. Saya itu sebenarnya kepegawaian saya itu di Litbang. Saya dulu diterima CPNS tahun 2019 itu sebenarnya 2009 itu formasinya itu sebagai pengkaji Al-Quran pada Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Litbang sebenarnya kerjaannya sebenarnya di belakang desk. Pak Presiden mau ngomong apa, disiapkan skripnya, disiapkan naskah pidatonya. Ketika mau doorstop bisa kita diskusikan dulu Pak, nanti yang disampaikan ini. Itu lebih mudah, membranding orang itu lebih mudah, mengawal orang itu lebih mudah daripada mengawal kementerian, apalagi kementerian. Saya ingin bertanya Pak, tadi dalam pembahasannya menjawab pertanyaan pertama dari Mas Eko, itu kan menyinggung juru bicara. Kalau juru bicara itu masuk ke dalam Humas juga nggak sih Pak? Dan ada satu persoalan lagi, itu kan di tahun ini ada sertifikasi produk halal yang Ada yang disampaikan, ada yang disifat. Kemudian yang terakhir adalah ada yang digeret. Digeret itu dihapus. Jadi artinya tidak disampaikan sama sekali. Jadi itulah integritas teman-teman Humas. Jadi informasi itu misalnya off the record sudah itu tutup, digeret. Jadi kalau misalnya sebagian saja disampaikan, bisa sebagian. Kemudian yang terakhir adalah sepenuhnya semuanya disampaikan. Jadi 3 hal. Inilah komitmen dan integritas teman-teman Humas yang harus dipegang pada saat teman-teman nanti bekerja di lembaga atau di perusahaan atau apapun sebagai PR atau public relation. KPI 21. Yang kami hormati dan kami muliakan, Sekretaris Jenderal PBNU Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Saifuli dan kami muliakan Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Dr. Pengurus Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan kami hormati dan kami muliakan para penyanyi dan hadirin semua. Terima kasih atas kehadiran. Bismillahirrahmanirrahim.
Sofiani MA, yang saya hormati, tidak saya sebut satu persatu, yang Rahman Wahid Pekalongan. Jadi perlu saya perkenalkan, dikenal bukan milik NU. Jadi UIN Krister di Pekalongan itu bukan Universitas NU, bukan, tapi Universitas Islam Negeri, UIN. Oh ya, ini Wahid perdebatannya lebih panjang. Karena kita juga bingung mau ngasih nama apa, ngatur segalanya ini agak unik. Kemarin kita belajar nama sebagai petugas haji dadaan lagi. Bukan juga, mudah-mudahan Pak Ayo juga nanti. Ya, tapi saya sudah pernah dulu tahun IP-nya 4,0. 4,0. Seandainya ada IP 5 mungkin IP-nya cuma saya tidak ada, jadi yang penting UGM. Jadi nanti kalau beliau kuliah lagi ya sekretaris ya fokus itu. Saya juga bilang sama beliau, pokoknya buatnya Pak Ija, ya, Pak Rekzam, kemudian Bu Firda, ada Pak Dimas, ini prima masih teknis dan mohon dicarikan. Karena begini, saya mau tapi yang seperti Bapak. Kata prima kalau gini nggak mau masuk. Ya, jadi kita bawa jadi KKL-nya di Jakarta. Tadi pagi sudah ke Menak, ada yang ke Menak, ada yang ke KPI, ada yang ke PWI, siang ini di PBNU, nanti malam. Alladzi allafa baina qulubina, saya tahu ternyata berkahnya luar biasa dan mengantarkan beliau pada puncak titel akademik sebagai seorang profesor. Sampai sekarang ini dari perjuangan yang masih terkesan dalam memori kita, termasuk kakak beliau Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif MAG yang sekarang menjadi Ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta, yang kita banggakan, kita cintai semua, dan silaturahim ke pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui lembaga dakwah PWNU. Jadi harus 3:30 saya kira, untuk kemaslahatan boleh disudahi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah tidak ada yang kumat, semuanya pada tertib dan sobat semuanya. Tadi banyak yang kumat karena yang ngomong biasanya juga suka kumat. Lalu pada Muktamar NU ketiga di Surabaya pada tahun 1928 diputuskan pembentukan Majelis Khomis atau Komisi 5 yang mendapat mandat khusus mendirikan Lajnah An-Nahdliyah, yaitu sebuah histori etik
karena kelembagaan ini pernah dikawal langsung oleh Muassis Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini langsung maaf, saya nggak berpanjang kalam, dan ini beliau-beliau yang akan memberikan sedikit banyak insight dan pencerahan buat kita. Karena salah satu doa yang bagus di sini adalah menjadi seorang dai, kalau risetnya benar, kuasai objek benar, maka Anda akan menjadi orang yang mudah dikenal oleh orang lain. Kenapa kemudian orang nggak kenal dengan kita? Kita ceramah kesana kemari kok orang nggak kenal. Dan punten, adik-adik, sesuatu yang menyedihkan kalau kita memberikan dakwah di suatu tempat, orang lain nggak kenal kita. Sedih. Kok nggak ada yang kenal saya ya? Ini itu terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Saya naik motor, ceramah di suatu tempat, kemudian saya sampai suatu tempat, padahal itu panggung saya ceramah. Tapi saat itu orang belum mengenal saya duduk paling belakang di pojokan. Dan 100 orang itu, semakin banyak pendengar orang yang kenal Anda, maka Anda punya potensi menjadi juru dakwah yang potensial bagi sekian orang yang banyak.
beliau yang menggerakkan wayang. Belum pernah nonton wayang tapi sama dalangnya mah tahu ya Kang ya. Kelunjungan dalangnya semuanya pada muda-muda nih kakak-kakak semuanya, sangat luar biasa ya. Kalau begitu nggak usah nunggu lama-lama lagi kakak-kakak semuanya, langsung saja kita saksikan sama-sama pertunjukan. Sang Prabu Rawana membuat reka perdaya. Hartosipun reka dibuka. Perdaya muslihat membuat putri ayu dan cantik. Oke, berangkat ya. Halo guys, selamat datang di Wilujeng Sumping. Welcome to Saung Angklung Pujo Sugeng Dalu. Perkenalkan dulu, sudah tahu nama Akang belum? Kenalin dulu dong nama Akang. Cekot. Gusti Rama, harus bagaimana saat ini kita memboyong membawa kembali Dewi?
Sofia ya, our guest star ya. Oke, boleh berbaris dulu yang rapi. Sama-sama. Ku Abi dialogkan. Tahu lagunya? Bantu nyanyi. Apa? Ayeuna gaduh
Malah bahaya meneh.
dari salam Klub Ujo.